di mana karya saya sendiri ini saya beri nama Kado Masa Lalu, Bapak. Nah, kebetulan saya menempuh bidang studi sejarah Indonesia, jadi identik dengan masa lalu. Kenapa saya memilih nama ini menjadi media pembelajaran? Karena saya rasa masa lalu itu merupakan hal yang penting untuk diwariskan ke masa yang akan datang atau generasi selanjutnya. Jadi saya punya ide bahwa apa yang terjadi di bangsa ini, peristiwa apapun itu tentu itu menjadi kado, sekalipun itu buruk atau baik, memang itulah sejarah. Jadi saya kemaslah ini, media ini menjadi nama Kado Masa Lalu. Kemudian ini saya bawakan di kelas 10 semester ganjil dengan kompetisi dasar menganalisis kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ada KD33. Selanjutnya Bapak, ide dasar. Adapun ide dasar saya untuk menyusun atau menciptakan media ini, tentu saya berangkat dari teori belajar. Ada dua yang saya kombinasikan teori belajar di sini Bapak, yaitu teori belajar behavioristik dan konstruktivisme. Behavioristik ini dia nanti menekankan yang namanya stimulan atau stimulus. Kemudian konstruktif ini menekankan pembelajaran itu berpusat kepada siswa, Pak. Nah, jadi ini saya kombinasikan, dan yang saya rasakan di kelas ini cukup berhasil. Jadi yang saya maksud stimulus yang baik itu akan menghasilkan respon yang sangat tinggi. Nah, ini secara umum mengenai teori belajarnya. Jadi dalam hal ini Bapak, saya membuat sebuah stimulus dalam hal karya media, namanya Kado Sejarah atau Kado Masa Lalu. Ini dia Bapak. Jadi saya kemas dalam bentuk kado. Nah, jadi karena kita tahu bahwa anak-anak itu kalau mengenai kado itu luar biasa antusiasnya. Jadi saya memang betul-betul mau menciptakan sebuah penasaran gitu. Jadi dengan penasaran itu maka muncullah stimulus, nanti anak akan menjadi kritis. Nah, jadi stimulus dan respon ini nanti saya kemas dalam Kado Masa Lalu, kemudian dia akan menghasilkan respon. Respon ini bisa dalam hal pertanyaan, bisa dalam hal perdebatan secara positif nantinya. Kemudian dasar pembuatan media tentu Bapak, saya akan berangkat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuat oleh pemerintah. Ada Undang-Undang Nomor 14 2002 tentang guru, tentu saya harus menjadi guru yang profesional. Kemudian peraturan pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang FPP guru, dan yang terakhir itu Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 tentang sistematika penyusunan FPP. Nah, jadi karya yang saya ciptakan ini tentu Bapak sesuai dengan apa yang diaturkan oleh Permendikbud. Kemudian tujuan pembuatan alat peraga ini yang pertama Bapak, menarik minat belajar siswa tentang materi menganalisis kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, ini yang pertama tujuannya. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang aktif, interaktif, inovatif, efektif, efisien, dan menyenangkan, sehingga menghasilkan pembelajaran yang high order thinking skill atau HOTS dan keterampilan di abad 21. Yang ketiga adalah menciptakan media pembelajaran yang ramah lingkungan. Kenapa saya katakan media yang saya ciptakan ini ramah lingkungan? Karena saya sendiri memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di lingkungan sekolah, jadi sangat mudah untuk didapatkan dan tidak membutuhkan biaya yang mahal. Kemudian saya lanjut Bapak ke bagian D, manfaat pembuatan alat peraga. Tentu bagi peserta didik sendiri akan memperoleh jaminan pelayanan pengalaman belajar yang efektif dan berguna. Bagi guru tentu memenuhi standar dan mengembangkan kompetensinya sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas utamanya secara efektif. Bagi sekolah mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didiknya. Bagi orang tua tentu memperoleh jaminan bahwa anak mereka mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan berpengalaman belajar. Bagi pemerintah akan memberikan jaminan kepada
tentang layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman di abad 21 atau 4.0 sekarang ini. Di silabus bahwa pembelajaran di kelas akan memasuki yang namanya KD 33. Jadi sesuai dengan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya bahwa minat siswa terhadap sejarah itu sangat kurang. Jadi itulah makanya saya susun media yang inovatif. Kemudian waktu pelaksanaannya ini juga sudah saya laksanakan di ruangan kelas Bapak pada bulan Oktober, menganalisis kehidupan manusia beraksara Nusantara di kelas 10 SMA Dharma Bakti Ulu Bakar. Nah, adapun alat dan bahan yang saya gunakan dalam media ini, yang pertama ada gunting, yang kedua ada pisau cutter,